Shalom, selamat hari Minggu, selamat kita bertemu kembali dalam ibadah online kali ini. Saya percaya semua kita yang di rumah dalam keadaan sehat. Kita akan mulai ibadah ini, mari kita siapkan hati kita. Kita berikan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seminggu telah berlalu ya Tuhan. Engkau yang setia menemani setiap kami. Engkau yang setia menolong setiap kami. Pada saat ini kami mau bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Buat segala kasih setiamu Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau buka hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kami mau tanggalkan seluruh permasalahan kami. Kini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Seperti Maria ya Tuhan, yang duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Hadirat-Mu ya Tuhan penuhi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Kita sembah Tuhan, angkat suaramu di hadapan Tuhan. Yesus, pulihkan hatiku, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Mari sama-sama kita katakan lagu ini dengan sepenuh hatimu. Katakan, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku, berkati hidupku. Segala pujian
puji kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kau yang hadir senantiasa di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Memuji-Mu sekali lagi kita katakan. Yesus, ku menyembah. Kau yang di rumah-rumah katakan segala pujian. Ini kami Tuhan. Ini kami Yesus. Kami mau berikan yang terbaik buat Engkau. Kami sujud di bawah kaki-Mu Tuhan. Yes Lord. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sembah Dia, sembah Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala kami sembah Kau Tuhan. Kau Allah kami, hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Memuji-Mu, memuji, kami puji Kau Tuhan. Yesus, ku menyembah-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sembah Dia. Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Kami puji, kami sembah. Kau yang layak Tuhan. Haleluya. Tuhan, sebab Dia Allah yang layak ditinggikan, Dia Allah yang layak disembah. Berikan hatimu yang terbaik buat Tuhan. Apapun yang menjadi masalahmu, nyatakan isi hatimu di hadapan Tuhan. Sikaya rara rama rara rama ya rara rama rama ya rara rama ya rama sa ya rara rama ya rama sa ya rara rama rama sembah Tuhan, sembah Yesus.
Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam di dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku,
maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala hadirat-Mu ya Bapa. Kini kami mau bersorak bagi Engkau ya Bapa, karena Engkau yang layak dipuji dan disembah. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, kita percaya kita punya Allah yang sanggup. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari nyanyikan lagu ini dengan sukacita bahwa Allah sanggup. Haleluya. Kami bersukacita Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Mari bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan sekali lagi. Apa yang tak pernah dilihat mata, benar Tuhan, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan sekali lagi. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dia Allah yang sanggup. Kamu jangan khawatir, sebab kita punya Allah yang sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Kami percaya Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya.
Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Benar Tuhan, kami percaya kami punya Allah yang sanggup apapun yang menjadi masalah kami Tuhan. Kami tidak akan khawatir karena kami memiliki Tuhan yang besar. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Dan kini saatnya Tuhan, kami mau bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa, untuk menjadi kekuatan bagi setiap kami. Angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Mari kita bersyukur sama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini hidup kami ya Tuhan. Sekali lagi kita katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan, Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kini kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, apalagi di saat seperti ini yang masih pandemi COVID-19, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku.
So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita. Bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik. Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur pada pagi ini bisa melayani Jemaat GPI Blok M Jakarta. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kepada Gembala Jemaat Saudara yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk melayani dalam ibadah online pagi ini. Gembala Jemaat Saudara Pendeta Edi adalah adik kandung saya. Nama saya John dari Cirebon. Nah, saudara-saudara, sebelum kita mulai dengan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu bahwa meskipun ibadah ini dilakukan secara terbatas selama beberapa bulan ini melalui online, tapi Tuhan, Engkau tetap memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah dan membawa Engkau ke rumah kami masing-masing di dalam ibadah. Sekiranya Tuhan pada pagi hari ini juga Tuhan mau bekerja
di dalam kami, berbicara kepada kami, melalui hamba-Mu bicara kepada jemaat Tuhan ini, urapi kami semuanya, hamba-Mu dan semua saudara-saudara ini, supaya firman disampaikan, kami memahami, dan hati yang diurapi ini mau taat kepada firman-Mu, melakukannya, dan memuliakan nama Tuhan, menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan. Kami mohon Tuhan, pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Memenangkan Perlombaan. Memenangkan perlombaan. Ayat firman Tuhan kita baca di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Mari kita baca. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita ke dalam iman dan yang membawa iman kita itu pada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung semua bantahan yang sehebat itu dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara-saudara, ada banyak orang Kristen yang merasakan kehidupan sebagai orang Kristen itu membosankan, jenuh sebagai orang Kristen, dan jenuh beribadah. Dan saudara-saudara, mereka melirik dunia, dan seringkali memang kelihatannya dunia menawarkan kehidupan yang lebih berwarna-warni, kehidupan yang lebih menyenangkan. Dan akibatnya banyak orang Kristen lebih suka mengikuti kemeriahan dunia daripada mengikuti sukacita di gereja. Saudara-saudara, tapi sebetulnya kehidupan Kristen itu tidak membosankan, karena kehidupan Kristen itu mempunyai berbagai macam aspek segi yang kalau kita pahami dengan sungguh-sungguh akan menyebabkan hidup kita ini bergairah. Salah satu aspek penting dari dalam kehidupan Kristen adalah bagi kita yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang menerima berkat pemeliharaan dari Bapaknya, anak-anak Allah yang menerima waris dari Bapaknya. Namun di pihak lain juga, sekaligus kita adalah hamba yang bertugas untuk melakukan pekerjaan Tuannya, yaitu Allah. Yang Dia Tuhan kita, Allah itu memberikan kepada kita perlengkapan untuk melayani dan untuk memberikan makan kepada isi rumah Tuhan pada waktunya. Kesibukan sebagai hamba. Tapi saudara-saudara, kita bukan cuma disibukkan sebagai hamba, kita juga adalah calon mempelai Kristus yang sedang menunggu kedatangan mempelai laki-laki kita. Dan sebagaimana seharusnya seorang calon mempelai wanita menjelang hari pernikahannya, kesibukan untuk mempersiapkan dirinya itu begitu padat agar dapat tampil dengan sempurna, cemerlang di depan suaminya pada hari pernikahan mereka. Begitulah kehidupan Kristen. Saudara-saudara, kita itu bergembira di dalam persiapan kita menanti kedatangan Tuhan Yesus. Namun di pihak lain juga, saudara-saudara, kita ini sedang berada di dalam peperangan sebagai prajurit-prajurit Kristus. Peperangan rohani, peperangan melawan penghulu-penghulu dan penguasa-penguasa di udara, yang karenanya kita tidak bisa lengah, saudara-saudara. Peperangan perjuangan yang sungguh berat kita alami, tapi kita dipimpin oleh Tuhan yang memberikan kepada kita perlengkapan senjata Allah. Dan namun pada pagi hari ini
ada satu segi yang lain dalam kehidupan Kristen, yaitu kehidupan kita adalah perlombaan. Bukan perlombaan yang boleh ikut, boleh tidak. Yang mau daftar boleh ikut, yang tidak daftar tidak apa-apa. Tapi ini perlombaan yang sifatnya wajib, yang melibatkan seluruh orang Kristen. Namun saudara, kalau dikatakan perlombaan, maka peserta dari suatu perlombaan biasanya saudara-saudara mengikut perlombaan itu dengan antusias, dengan senang, dengan semangat. Sebelum perlombaan, menjelang perlombaan berlangsung, adrenalin ini sudah dipompa ke dalam darah dan saudara-saudara sudah antusias. Kita orang-orang yang berlomba sudah antusias untuk mengikuti perlombaan itu. Dan begitu perlombaan dimulai, semuanya peserta perlombaan itu akan melakukan sekuat tenaga perlombaan yang cabang olahraga yang diikutinya. Saudara-saudara, yang perlu diketahui adalah dalam perlombaan kekristenan ini, semua orang adalah pemain utama. Saudara, kalau dalam satu tim bola basket atau tim sepak bola, ada pemain yang terus-menerus ditaruh di bangku cadangan, maka dia tentunya bosan, tidak bergairah lagi. Saudara-saudara, dalam perlombaan kita sebagai orang Kristen, dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, tidak ada seorang pun adalah pemain cadangan. Semua adalah pemain utama dalam satu perlombaan yang sangat meriah, yang dikatakan tadi di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Begitu banyak orang-orang yang menyaksikannya, begitu banyak yang menyaksikannya, bagaikan awan rupanya. Siapa yang menyaksikan? Saudara-saudara, di dunia ini yang menyaksikan adalah orang-orang yang hidup di dunia. Tapi bukan cuma orang-orang yang hidup di dunia, ada malaikat-malaikat juga yang menyaksikan perlombaan kita itu. Saudara-saudara, kita berlomba melawan siapa? Kita berlomba melawan dunia. Ya saudara, orang Kristen tidak berlomba melawan sesama orang Kristen. Orang Kristen tidak berlomba dan mengalahkan sesama orang Kristen. Gereja tidak berlomba melawan gereja. Tapi gereja, orang Kristen berlomba melawan dunia. Maka penonton-penonton dunia melihat kita, orang-orang Kristen di dalam perlombaannya. Mereka sebagai supporter dari dunia yang menginginkan orang Kristen itu kalah. Tapi di pihak lain kita mempunyai supporter yang tidak kalah, yang melampaui mereka, yaitu malaikat-malaikat di sorga, menjadi supporter di dalam perlombaan kita itu. Saudara-saudara, dan ini betul-benar satu perlombaan yang meriah, dengan penonton yang begitu banyak. Saya pikir tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa perlombaan yang kita ikuti ini tidak kalah meriahnya dengan Olimpiade atau dengan pertandingan sepak bola dunia. Saudara, perlombaan ini membuat kehidupan kita orang Kristen selalu menarik perhatian orang. Perlombaan itu untuk ditonton, untuk dilihat oleh bukan peserta perlombaan, dan kita itu menarik perhatian mereka semuanya. Orang-orang dunia memperhatikan kita, malaikat-malaikat di surga memperhatikan kita, orang-orang di sekitar kita memperhatikan kita, rekan sekerja memperhatikan kita, orang-orang yang di sekitar rumah kita, tetangga-tetangga memperhatikan kita. Saudara-saudara, pokoknya dimanapun juga, saudara dan saya sebagai peserta perlombaan Tuhan ini menarik perhatian orang. Apa yang ingin mereka saksikan? Perlombaan apa yang ingin mereka saksikan? Saudara, perlombaan kita adalah melawan dunia. Dunia ini hidup di dalam dosa. Tidak ada kekudusan di dalamnya. Dunia ini hidup tanpa iman. Dan perlombaan kita adalah mengalahkan dunia di dalam kekudusan dan di dalam iman. Yang pertama adalah perlombaan kekudusan. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama dituliskan demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita.
dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perhatikan, dalam perlombaan ini kita menanggalkan semua beban dan dosa. Karena perlombaan kekudusan. Dan di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14 dikatakan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, dunia ini dengan penuh rasa ingin tahu, tapi juga dengan sinis, ingin melihat kegagalan orang Kristen untuk hidup kudus. Mereka tahu orang Kristen harusnya hidup kudus, berlomba-lomba untuk hidup kudus. Tapi mereka ingin menyaksikan kegagalan orang Kristen untuk hidup kudus. Dan itu berarti kekalahan. Mereka menunggu-nunggu kekalahan kita. Dan kalau kita kalah, mereka bersorak-sorak. Mereka sangat gembira. Perhatikan saja bagaimana masyarakat luas di Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Kemudian juga sosial media, mass media mewartakan tentang kejatuhan seorang hamba Tuhan di akhir tahun yang lalu atau awal tahun ini dalam satu perbuatan asusila yang benar-benar sangat memalukan. Setiap hari dibicarakan di sosmed, di mass media, dibicarakan tak ada habis-habisnya, seolah-olah tidak ada berita lain yang lebih penting daripada berita kejatuhan hamba Tuhan ini. Saudara-saudara, sampai pada akhirnya memang sekarang tidak diberitakan lagi karena ada satu yang lebih menarik perhatian. Ada satu berita yang lebih menarik, yaitu berita tentang COVID. Saudara-saudara, orang Kristen memang seharusnya hidup kudus, berlomba-lomba hidup kudus, melepaskan semua beban dan dosa, beban duniawi dan beban dosa. Saudara-saudara, orang Kristen malah harus melepaskan satu kehidupan yang murung akibat beban kehidupan duniawi yang membawa banyak kekhawatiran dan beban dosa yang harus disembunyikan di dalam hati. Malu kalau ketahuan orang lain. Saudara-saudara, beban dan dosa itu sangat merintangi kita dalam perlombaan. Ada banyak orang yang mengartikannya terbalik. Dianggap bahwa hidup kudus adalah beban. Bukan, saudara. Hidup kudus bukan beban. Kalau kita hidup kudus, tidak ada sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Tidak ada sesuatu yang perlu kita sembunyikan di dalam hati. Hidup kudus itu adalah kebebasan. Hidup kudus adalah ringan, adalah enak dijalani. Dosa, beban dunia, itulah beban yang sangat berat. Saudara, kehidupan kudus ini harus menjadi perlombaan, harus diupayakan dengan sekuat tenaga, dengan segenap hati, dengan antusias, dengan gembira. Seharusnya dunia melihat kemenangan kita dalam kehidupan yang kudus. Bagaimana selanjutnya untuk melakukan kehidupan yang kudus ini? Saudara-saudara, ada sisi kedua, yaitu perlombaan iman. Perlombaan kehidupan yang kudus dan perlombaan iman ini berjalan bersama-sama, merupakan satu perlombaan. Untuk memenangkan kekudusan, kita harus memenangkan iman. Perlombaan iman. Kalah di dalam perlombaan iman, kalah di dalam kekudusan. Apa yang menyebabkan orang bisa kalah di dalam perlombaan iman? Penderitaan. Tidak sulit, saudara-saudara, untuk mengaku percaya. Bahkan saya pernah mendengar orang bilang, saya terlalu percaya Tuhan kepadamu. Selama, saudara-saudara, keadaan itu baik. Selama merasa bahwa doa-doanya langsung dijawab oleh Tuhan. Tapi bagaimana halnya kalau kesukaran bertubi-tubi datang dan seolah-olah tidak ada jalan keluar? Berdoa sepertinya doa tidak menembus langit-langit kamar kita. Saudara-saudara, masihkah orang bisa beriman dalam keadaan demikian? Belakangan ini, saudara-saudara, ada banyak orang Kristen yang kehilangan imannya, kecewa kepada Tuhan. Bahkan hamba-hamba Tuhan juga ngakunya. Mereka kecewa, kemudian mereka mundur, mereka kehilangan iman, dan pada akhirnya mereka murtad. Dan mereka yang murtad ini, yang undur, mereka tidak mau ke gereja. Tapi yang murtad ini, mereka dengan vulgarnya memaki-maki, menghujat Tuhan, tidak takut sama sekali kepada Tuhan, menghujat Tuhan, menghujat gereja, menghujat Alkitab, menghujat pendeta. Dan saudara-saudara,
Saya ulangi lagi, mereka sama sekali tidak takut akan Tuhan. Mereka kalah dalam perlombaan iman. Di YouTube gampang saudara temukan mereka. Dengan gampang saudara akan temukan banyak dari orang-orang yang demikian. Jadi saudara-saudara, menang dalam perlombaan iman berarti meskipun keadaan buruk, tetap percaya. Atau tetap percaya meskipun, ya, saudara-saudara, kita perlu mempunyai iman yang seperti ini. Percaya meskipun berada di dalam kesukaran. Percaya meskipun Tuhan seolah-olah tidak mendengar doa kita. Percaya, tetap percaya meskipun kelihatannya sudah tidak ada pengharapan lagi. Menang dalam perlombaan iman berarti dalam keadaan buruk tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Saudara, saya ingat ada satu nyanyian yang berkata, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nyanyian ini diambil dari 2 Tawarikh pasal 5 ayat yang ke-13 yang menceritakan bagaimana penyanyi-penyanyi di bait Allah menyanyi beramai-ramai dengan musik, dengan bergembira. Mereka mengatakan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan pada waktu mereka menyanyikan ini, ada kemuliaan Tuhan turun atas mereka. Meskipun keadaan susah, orang meragukan kebaikan Tuhan. Orang kita yang mau menang di dalam perlombaan iman, menang dalam perlombaan kekudusan, tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Yang kedua, tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan dari semua keburukan yang sedang kita alami. Seperti janji Tuhan. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 ditulis begini. Karena kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara, di tengah malapetaka, di tengah kesusahan, tetap percaya bahwa Allah mendatangkan kebaikan. Saudara-saudara, kalau keadaan kita sedang baik, lalu ada orang berada di dalam kesusahan, dan kita datang menyampaikan kepada dia, sudah percaya saja, Tuhan itu baik, nanti semuanya akan menjadi baik. Saudara-saudara, itu mudah. Tapi bagaimana kalau kita sendiri sedang berada di dalam kesusahan yang berat? Mampukah kita berkata bahwa Allah itu baik? Bahwa Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan dari kesusahan, dari malapetaka yang menimpa kehidupan kita. Saya ingat 10 tahun yang lalu saya mengalami suatu malapetaka yang namanya malapetaka tidak pernah dinantikan, tidak pernah ditunggu datangnya. Saya sedang dalam perjalanan dari Malang menuju Surabaya. Di jalan tol dekat Surabaya di daerah yang namanya Waru terjadi tabrakan beruntun dan mobil saya ada di tengah-tengah tabrakan itu. Dalam waktu sekian detik, mobil yang saya tumpangi, mobil yang relatif masih baru, ya, baru dibeli beberapa bulan, ringsek depan dan belakang, nabrak depan, ditabrak dari belakang, tabrakan jalan tol. Dan setelah kendaraan dipinggirkan, ditaruh di tepi, saya berdiri di pinggir sawah dan berpikir, Tuhan, Engkau berkata bahwa segala sesuatu Engkau bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa Tuhan yang ada di dalam kecelakaan ini? Saya tidak melihat adanya satu kebaikan. Tuhan diam saja. Lalu saya pulang sampai di Cirebon, kepala saya ini sakit terus. Tapi kecelakaan itu tidak menyebabkan luka-luka di kepala. Cuma kepala saya leher belakang dan kepalanya rasanya sakit. Makin hari makin sakit. Pada suatu hari, sebulan setelah kecelakaan, saya bangun pagi dalam keadaan lumpuh separuh tubuh saya. Yang sebelah kanan lumpuh. Dan saudara-saudara, saya berobat. Saya diagnosa sendiri, oh ini ada penyumbatan di pembuluh darah otak, saya pikir gitu. Tapi ternyata saudara-saudara, setelah dilakukan pemeriksaan yang lebih teliti, yang terjadi adalah perdarahan otak. Akhirnya saya harus mengalami operasi otak. Saudara-saudara, saya berpikir, kebaikan apa yang ada di sini? Istri saya tegang, semua susah. Dan istri saya pegang kepala saya, dia tanya kepada saya, Pak, ini bagaimana? Saya antara sadar dan tidak sadar bilang begini, Tuhan gembala,
Tuhan gembalaku. Oh iya, dia bilang. Saudara, tapi terus terang saya tidak melihat ada kebaikan pada waktu itu. Saya dioperasi, keluar ke darah banyak dari kepala. Tapi puji Tuhan, saudara. Saya masuk ruang operasi dalam keadaan separuh tubuh saya lumpuh. Setelah beberapa lama saya di meja operasi, saya tidak sadar dibius, tahu saya terbangun. Dan saya mendengar ada suara cekrik, 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 cekrik di kepala ini. Oh, ini lagi digunting ini, gunting apa ya? Gitu. Jadi saya gerak-gerak, dokternya bilang, sudah bangun? Sudah, dia bilang, diam ya, ini hampir selesai katanya gitu. Nah, jadi saya usahakan diam dan kemudian operasi selesai dan dokter itu bilang, tangannya bisa gerak, kakinya bisa gerak. Bisa, saya bilang. Coba. Saya disuruh ngangkat tangan dan kaki yang tadinya lumpuh. Saya bisa angkat. Kemudian dia tarik, dokter ini sendiri tarik kereta dorong rumah sakit itu ditaruh di sebelah meja operasi. Dia bilang, coba pindah. Kata. Saya bilang, dokter saya sendiri yang coba. Iya. Saya coba pindah dan bisa. Saudara-saudara. Tapi terus terang, kalau dibilang, kebaikan apa yang bisa saya dapatkan dari situ? Pada waktu itu saya tidak tahu apa-apa. Pada waktu itu saya tidak bisa membayangkan apa-apa. Cuma satu hal, saya yakin, saya tetap percaya. Tuhan adalah gembala. Dan setelah sekarang berlalu 10 tahun, saya bilang, ya ada kebaikan. Jelas, saudara-saudara. Saya berdiri di hadapan saudara-saudara, saya berjalan, saya melakukan banyak kegiatan, dan semuanya berjalan. Kaki, tangan, kanan, kiri, normal, bicara normal. Tapi ada satu kebaikan yang saya tahu. Tuhan mengasihi saya. Ada orang-orang yang mengasihi saya. Tuhan mengasihi saya. Saudara-saudara, pada waktu malapetaka datang, kita memang tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Tapi kalau saudara tetap dengar-dengaran pada Dia, tetap dengar-dengaran pada Dia, domba-dombaku mendengar suaraku, kata Tuhan. Tetap mendengar suara gembala yang baik itu. Dan mengikuti Dia karena percaya kepada Dia. Niscaya harinya akan datang. Saudara bilang, betul, semuanya mendatangkan kebaikan. Semuanya mendatangkan kebaikan. Dan selanjutnya, saudara-saudara, kita tetap percaya. Meskipun doa-doa kelihatannya tidak menembus langit-langit atap rumah kita, kita tetap percaya bahwa Allah menjawab doa. Bahwa Allah menjawab doa kita. Sebab Tuhan Yesus sendiri berjanji. Di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-11, Tuhan bilang, Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik. Perhatikan, memberikan yang baik, bukan memberikan yang buruk. Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tidak meminta, tidak mendapat, tidak diberi. Tidak mencari, tidak menemukan. Tapi orang yang meminta, kepadanya dia diberi. Berdoa, berdoa. Tuhan menjawab doa. Ya, saudara. Jangan difikirkan seperti abrakadabra jadi begitu. Ya, tapi tetap berdoa. Tuhan memberikan yang baik di waktu Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang paling tepat. Dan kemudian kita perlu tetap percaya. Di dalam keadaan susah seringkali kita merasa ditinggalkan sendiri. Teman-teman meninggalkan kita. Bahkan pendeta juga tidak peduli pada kita. Tapi tetap percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Sebab Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Kita ada di dalam kesusahan, tapi kan belum akhir zaman toh. Kita berada dalam malapetaka, tapi itu bukan akhir zaman toh. Berarti masih di dalam penyertaan Tuhan sampai akhir zaman. Tetap percaya bahwa kita tidak ditinggalkan. Bahwa kita tidak ditinggalkan. Ada satu orang yang bilang begini, saya sudah capek jadi jadi bapak, jadi kepala rumah tangga, saya gagal dalam segala hal, saya gagal. Udahlah, saya tidak mau tahu Tuhan, saya tidak mau tahu gereja, saya tidak mau tahu Alkitab. Tapi saudara-saudara, hari itu dia sedang minggu buka pintu toko. Minggu itu harusnya ibadah, dia buka pintu toko, tapi di hatinya digerakkan, coba saya kepingin mendengar khotbah dulu. Dia mendengar khotbah, dia mendengar satu firman Tuhan yang disampaikan, dan kemudian dia bilang, Tuhan masih sayang pada saya. Dia tidak mau saya murtad. Oh, saudara-saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun kita tidak merasakan kehadirannya, Dia tetap ada bersama-sama dengan kita. Saudara, kalau saudara orang sehat, saudara tidak merasa kalau saudara punya jantung. Kalau saudara orang sehat, saudara tidak rasa kalau saudara itu punya jantung.
Seperti semuanya berjalan otomatis. Hanya orang yang sakit jantung merasa kalau dia punya jantung. Saudara-saudara, kadang kita tidak merasa bahwa kita disertai Tuhan, tapi ada Tuhan menyertai kita. Ada Tuhan menyertai kita. Ada Tuhan menyertai kita. Dirasakan atau tidak dirasakan, Tuhan menyertai kita. Dan yang terakhir yang mesti kita percayai adalah bahwa Tuhan mengasihi kita. Ya, karena Allah adalah kasih. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang pertama dikatakan, sama seperti Yesus senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Yesus mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Kasih ibu sepanjang jalan. Kasih Tuhan Yesus sampai kesudahan zaman. Saudara-saudara, menang dalam perlombaan iman berarti meskipun kerasa tidak ada yang mengasihi, tapi aku tahu Tuhan, Engkau mengasihi aku. Dipelihara terus. Orang yang kalah dalam perlombaan iman, dia kalah dalam kehidupan yang kudus. Sebab tanpa iman, tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Artinya tidak berkenan kepada Allah adalah tidak kudus. Orang yang menang dalam perlombaan iman, menang dalam kekudusan juga. Saudara-saudara, dalam keadaan susah. Sekarang ini, dalam masalah COVID ini, tidak semua orang terkena COVID. Tapi mungkin hampir semua orang terkena dampak ekonomi, dampak keuangan keluarganya. Saudara-saudara, ada yang ringan, ada yang berat. Saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara. Semoga semua saudara dalam keadaan tidak terkena dampak ekonomi yang signifikan, yang serius. Tapi kalaupun terkena dalam bagaimanapun juga, tetap percaya bahwa Allah itu baik. Tetap percaya bahwa Allah sedang bekerja mendatangkan kebaikan dari keburukan yang kita alami. Tetap percaya bahwa Allah itu menjawab doa kita. Tetap percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, Allah menyertai kita. Tetap percaya bahwa Allah itu mengasihi kita. Bagaimana kita melakukannya? Bisa tetap percaya meskipun keadaan buruk. Saudara-saudara, di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Saudara, kita tidak bisa melakukan segala sesuatunya kalau kita tidak pandang Tuhan Yesus. Kalau kita pandang manusia, kita akan kecewa. Pendeta juga jatuh, pendeta juga begini, begitu. Dan kita juga ikut begini, begitu. Tapi selama kita pandang Yesus, yang memimpin iman kita, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, saudara-saudara, kita akan kalah. Pandang terus pada Tuhan Yesus, dalam mata rohani kita arahkan kepada Tuhan Yesus. Sebab, saudara-saudara, dikatakan, Dia memberikan teladan kepada kita. Dia memberikan teladan kepada kita. Dikatakan dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, tekun menanggung penderitaan, gadis sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kemudian di dalam Ibrani pasal 12 ayat 3 dikatakan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara-saudara, Tuhan Yesus karena imannya berserah kepada Bapa. Dia bilang, saya punya keinginan, lalukan cawan yang daripada. Tapi kehendakmu yang jadi, bukan kehendak. Saudara-saudara, memang mungkin perlombaan ini lama. Ya iya, perlombaan lama, belum finish, saudara. Perlombaan kita belum finish. Perlombaan kita, saudara dan saya dalam perlombaan masih belum finish. Udah penderitaan lama sekali. Ya iya, perlombaannya belum finish, saudara. Kalaupun sekarang penderitaan diatasi, ada penderitaan yang lain yang mungkin akan menunggu kita di masa depan. Kita belum finish, belum waktunya untuk terima pahala, belum waktunya untuk terima mahkota. Jalani perlombaan ini sampai pada akhirnya, karena Tuhan juga mencintai kita sampai pada akhirnya. Saudara, belum finish, belum waktunya terima pahala. Belum finish, belum waktunya terima medali. Tapi waktunya untuk bertekun di dalam perlombaan dengan sukacita dan dengan gembira. Ingat, kita berlomba, dan atlet yang stres waktu dalam perlombaan, waktu masuk perlombaan dia pasti kalah. Tapi kalau atlet masuk dalam satu perlombaan dengan bersukacita, dengan antusias, maka dia bisa menang. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, di dalam masa-masa sukar sekarang ini, saya tidak tahu semula
dibilang diharapkan COVID ini selesai di bulan Juni atau Juli, Indonesia sudah bebas dari COVID, tapi kenyataannya kan tidak. Makin hari makin banyak penderitanya. Kalau dulu tambah berapa puluh orang tiap hari, kemudian meningkat jadi beberapa ratus orang, kemudian sekarang meningkat menjadi beberapa ribu orang per hari. Saudara, keadaan yang susah ini mungkin akan berlangsung lama, kan nampaknya bisa berlangsung lama, krisis ekonominya lama, pandeminya lama. Dan semua yang menyertai kesukaran ini adalah begitu kompleks, termasuk juga masalah keluarga. Dalam satu survei dikatakan justru kalau orang tinggal di rumah, keluarganya malah tambah tidak harmonis. Terjadi banyak KDRT di sana. Ada banyak masalah, ada banyak bencana. Tapi saudara-saudara, orang-orang Kristen tetaplah beriman. Atasi semua masalah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Ikuti Tuhan Yesus. Mata tertuju pada Tuhan Yesus. Iman yang kokoh. Dan tinggal terus di dalam kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun bisa melihat Allah. Menangkan perlombaan ini. Dan kalau saudara merasa sudah terlalu lama menanggung, saya ingatkan saudara, belum finish. Belum waktunya untuk terima pahala. Belum waktunya untuk terima mahkota. Jalani. Di akhir dari jalan ini, kita akan terima yang terbaik dari Tuhan. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu bahwa kami adalah umat-Mu, bahwa kami sekarang ini ada dalam satu perlombaan. Karena itu sebenarnya Tuhan, kehidupan Kristen ini menyenangkan sebagai orang yang berlomba. Tolong kami supaya kami Tuhan bisa memahami akan segi ini. Kami sedang berlomba, karena itu kami semangat, karena itu kami antusias, karena itu adrenalin rohani, Roh Kudus bekerja dengan kuat di dalam kami. Tuhan, tolonglah kami. Kalau ada yang sudah lelah, lesu, kalau ada yang sudah merasa terlalu lama berada dalam perlombaan, penderitaan dan sebagainya, tolong ingatkan Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus. Beri kepada kami ketekunan mengikut Tuhan Yesus yang tekun menanggung semua bantahan dari pihak orang berdosa sampai kemuliaan dikaruniakan kepadanya pada waktu perlombaan itu finish. Tolong kami semuanya ya Tuhan. Tolong hamba-hamba-Mu ini. Berkati jemaat. Permuliakanlah nama-Mu di dalam kehidupan semua jemaat ini. Yang dalam keadaan baik maupun yang dalam keadaan susah, sakit. Dalam berbagai macam pencobaan, Engkau ada mengasihi mereka. Engkau ada dan sedang bekerja dalam kehidupan saudara-saudara ini. Engkau ada dan menjawab doa mereka. Engkau ada Tuhan, Engkau ada. Dan Engkau menyertai sampai akhir zaman. Engkau mengasihi sampai kesudahannya. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Puji Tuhan. Tuhan berkati saudara semuanya. Saya kembalikan kepada kepala jemaat saudara. Tuhan berkati. Mari saudara-saudara, kita akan terima berkat Tuhan. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dengan iman percaya. Kekasih-kasih Tuhan, terimalah berkat kasih karunia melimpah di dalam Anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara-saudara sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus menjemput kita di awan-awan permai, bahkan kekal selama-lamanya. Mari kita yang percaya diberkati, kita boleh katakan amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Pengumuman untuk hari ini, ibadah masih tetap kita adakan secara online. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui akun yang ada ini. Dan setiap kita semuanya tetap jaga kesehatan kita, tetap semangat untuk menghadapi hari-hari ke depan. Selalu puji Tuhan, selalu mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati.
takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau